malam hari ini adalah malam yang spesial ya, karena Anda, anak-anak saya sekalian ini yang mau tes, saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya atau berkonsultasi ya kepada kita. Oke, silakan Dok. Mungkin bisa menyampaikan dulu sesuatu, nanti baru kita berikan kesempatan bertanya. Kira-kira hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh anak-anak ini dalam rangka menghadapi tes yang akan dilaksanakan tahun depan. Jadi kesehatan di sini bukan semata-mata menjadi poin untuk mencari terbaik di antara yang terbaik, tapi juga menjadi poin supaya kalian bisa menjalani pendidikan dengan baik. Perkenalkan, saya Gopar Panjaitan, berasal dari Tarutung, Kota Medan. Izin bertanya Pak, saya kan punya 2 gigi yang udah berlubang ini Pak. Tapi gigi saya ini udah hancur Pak. Ini diharuskan ditempel atau di apa Pak? Di apa namanya? Ditempel atau dipasang gigi palsu Pak. Teman-teman semuanya, balik dengan aku Grace dan Edward Sitorus. Edward Sitorus Papua Channel. Nah, sekarang kita mau nge-zoom rame-rame. Kita jangan berdua hari ini. Kita mau rame-rame bareng dengan lebih dari 50 orang sih kayaknya. Ya, Pak. Kita mau ngapain sih Pak? Kita mau nge-zoom, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak di dalam grup. Sudah ada 5 grup ini saat ini, teman. Ada sebagian ada yang sibuk, ada yang bisa. Kita akan membahas tentang materi persiapan apa saja yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang mau mendaftar tes TNI Polri tahun depan ya. Papa nggak sendirian, kita nggak berdua. Ada yang membantu teman Papa. Siapa? Ada nanti teman Papa yang dia dinas di Kopassus ya. Ada 3 orang yang akan membantu. Yang pertama di bidang fisik ya. Nanti ada di bidang fisik, kedua juga ada di bidang kesehatan. Dia seorang dokter, nggak tanggung-tanggung nih, dokter beneran. Ya, dokter ya. Nanti bisa tanya-tanya anak-anak, bisa tanya-tanya tentang permasalahan kesehatan. Yang terakhir masalah bidang psikologi. Nah, ya nanti kita setelah ini akan ngobrol dengan anak-anak. Kita berikan kesempatan untuk bertanya-tanya, dan setelah itu kita upload juga Kak di YouTube supaya nanti bisa dilihat sama yang lain yang belum join ya. Yang belum sempat join atau teman ada yang lain. Ya berarti ini sangat bagus banget nih, informasinya pasti banyak banget nih buat teman-teman semuanya. Nanti bakal nonton secara langsung di Zoom dan yang sekarang bakal ngeliat di YouTube pasti akan mendapat banyak banget informasi dan juga pembelajaran dan juga perhiasan. Jadi deh Pak, mulai deh. Kita langsung invite teman-teman yang silakan masuk teman-teman. Udah. Oke, selamat malam semua. Malam. Malam Pak. Dengeran apa saya? Pak. Ya, dengeran. Ya. Oke. Baik, tadi kita sambil nunggu karena sebagian ada waktunya bagi yang beragama Muslim untuk sholat, ada yang di bagian barat sholat maghrib, bagian tengah udah mulai masuk isya katanya, yang di bagian timur sudah lewat ya. Jadi kita nanti yang menyusul saja ya. Kita sudah ada 57 orang. Seperti yang saya sampaikan di grup bahwa hari ini kita akan bisa komunikasi dengan seluruh anggota grup. Untuk ketahui saat ini sudah ada 5 grup ya. Jadi sebagian mungkin ada yang nggak bisa hadir, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi yang diberikan oleh teman-teman saya dari bidang kesehatan, bidang psikologi dan jasmani, nanti saya record nanti kita upload buat yang lain. Oke, jadi malam hari ini adalah malam yang spesial ya, karena Anda, anak-anak saya sekalian ini yang mau tes, saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya atau berkonsultasi ya kepada kita.
tentang bagaimana kesiapan kalian menghadapi tes ya. Kalau dari perjalanan waktu, bagi yang kemarin sudah ada yang ikut tes ya, pasti ada yang sudah ikut tes di antara kalian, dan ada yang kalau ada malam hari ini ada berarti ikut tes dan belum lulus ya. Kalau sudah lulus berarti sudah pendidikan. Nah, bagi yang belum lulus, tentunya kalau kalian masih ada di grup dan masih hadir, pasti masih punya semangat untuk mencoba lagi ya. Coba lagi tahun depan, jangan menyerah, tinggal kita mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan kalian. Bagi yang belum pernah tes, mungkin masih SMA, tahun depan adalah tes yang pertama kali, waktunya sudah tidak lama lagi, ya waktunya saatnya kalian untuk serius mempersiapkan diri ya, sehingga pada saat nanti kalian harus pada saatnya kalian nanti akan tes sudah siap ya. Terus yang selalu saya sampaikan di dalam grup, saya mau semua anak-anak yang ada dalam grup ini punya mindset yang positif ya. Tidak usah mendengar komentar-komentar negatif ataupun suara-suara yang negatif, bagaimana untuk tes itu harus bayar, harus punya koneksi dan sebagainya, buang jauh-jauh ya. Walaupun kemarin di salah satu grup saya sampaikan bahwa memang kenyataannya di lapangan masih ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI ya, tapi saya mau semua punya mindset yang positif sehingga aura kalian juga positif ya, dan kalian akan serius mempersiapkan diri, kemudian tetap optimis bahwa kalian akan mampu ya, siapapun kalian ya. Jadi saya selalu menyampaikan kelulusan kalian tidak ditentukan kalian itu anak siapa ya, mau anak petani, anak tentara, anak pendeta, anak ustadz, semua punya peluang yang sama ya. Oleh karena itu mempersiapkan diri dengan baik. Baik, ini nanti untuk tidak memperlama, di sini sudah ada teman-teman saya, ada Mayor CHB Antoni Sitorus, kebetulan satu marga dengan saya. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Beliau bertugas di Kopassus dan sangat kompeten dalam bidang penyiapan fisik. Jadi nanti anak-anak yang mau tanya tentang fisik, silakan tanyakan ke beliau. Kemudian ada Albertus, masih ada ya? Oh ya, Albertus masih monitor. Kapten atau siap? Kapten ya. Siap, kami ada satu izin. Oleh satu Albertus, siap. Beliau adalah dokter, ya dokter yang kalian mau tanya. Kesempatan ini konsultasi gratis nih, kalau kalian ke rumah sakit harus bayar ya. Kemudian nanti ada satu lagi bidang psikologi belum hadir ya, Anton ya. Nah, nanti akan menyusul bidang psikologi. Saya pikir ini tiga materi yang krusial juga ya. Kalau akademik kalian bisa pelajari nanti di tempat masing-masing. Kemudian untuk fisik, saya percaya kalian sudah siap, tapi mungkin ada kendala-kendala. Bagaimana Pak, kok saya pull up nggak naik-naik, push up juga nggak bisa-bisa, atau lari nggak bertambah-bertambah dan sebagainya. Kemudian kesehatan, ya nanti saya berikan secara bergantian, angkat tangan atau bikin apa yang mau bertanya nanti lewat ikon ya, ikon angkat tangan biar tidak berebutan. Tanyakan apa saja yang kalian belum sempat konsultasi. Oke. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Mayor Anton, sampaikan mungkin bisa menyampaikan motivasi atau menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya, penyiapan fisik seperti apa. Silakan Anton. Ya, mohon izin Komandan. Baik, saya sebelumnya memperkenalkan diri kepada adik-adik yang persiapan untuk mengikuti seleksi TNI maupun Polri. Saya Mayor CHB Antoni Pandapotan Sitorus. Saya sumber dari SEPA PK, dulu kuliah dari Institut Teknologi Medan, jurusan Teknik Elektro Harus Kuat. Kemudian saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2, kemudian saya tinggal di Cijantung, saya berdinas di Kopassus Cijantung. Sebelumnya saya berdinas di grup 1 Kopassus, Parako, kemudian sempat juga berdinas di Satuan 81 Kopassus, Biltor 81. Kemudian saya ke Kopassus, sampai saat ini masih diberikan kesempatan selesai pendidikan saya kembali ke Kopassus di Slok Kopassus. Saat ini saya sedang bertugas di Timika Papua, Satgas Nemangkali TNI.
Mungkin di akhir penugasan saya di pertengahan nanti saya sudah kembali ke Cijantung dan berdinas lagi seperti biasa di Mangkopassus Cijantung. Itu perkenalan singkat saya. Sambil berjalan nanti mungkin bisa lebih lanjut kita perkenalan lagi. Kemudian saya hanya sedikit memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian itu bahwasannya forum ini atau media ini sangat bagus sekali ya untuk memberikan gambaran ataupun memberikan pengalaman kepada kalian supaya tidak bingung atau sama halnya seperti saya dulu. Saya terus terang saya tidak tahu bagaimana tes, tidak tahu bagaimana apa yang mau dipersiapkan, sampai saya itu untuk lari saja itu tidak menggunakan sepatu lari, menggunakan sepatu poli, jadi sangat tidak tahu bagaimana apa yang harus dipersiapkan. Jadi sekarang ini sudah sangat baik sekali. Adik-adik juga bisa melihat di YouTube, sudah banyak itu contoh-contoh yang di YouTube itu banyak tips dan trik. Nah, tapi alangkah baiknya lagi mungkin saran saya kalau kalian dekat di Kodam atau di Kodim, di situ ada pembinaan fisik, nggak apa-apa ikut situ gabung, mungkin bayar tiap bulan berapa sehingga lebih diarahkan gitu. Tapi kalau seandainya tidak dekat dengan Kodim ataupun Kodam, itu biasanya ada di himpunan enggak, ya sudah kita nanti akan berikan program. Nah, jadi yang penting itu adalah yang pertama kalian harus memiliki motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, kemudian keikhlasan, karena fisik itu butuh keikhlasan. Terus terang kalau sudah capek pasti besok sudah malas lari, besoknya sudah malas bangun. Jadi harus dipacu. Jadi bangun tidur ya mau mata sedang tertutup, ya kalau bisa usahakan sepatumu di samping tempat tidurmu, siapin persiapan baju dan sebagainya, kaos kaki. Habis itu mungkin saat teduh berdoa atau sholat, langsung setelah itu langsung pakai sepatu jalan, cuci muka dan sebagainya, langsung ke lapangan. Atau mungkin tidak ada lapangan, ya sudah di aspal kah, di jalan yang bisa memungkinkan kalian untuk latihan. Itu mungkin saran saya. Nanti saya akan coba berikan program, tapi saya berharap sudah mulai harusnya saat ini, karena tes itu kan kalau Bintara Tamtama ya mungkin di bulan 4 atau bulan 2, kemudian kalau Perwira juga di bulan-bulan itu. Jadi sehingga kalian harus mencicilnya. Mungkin saya harus persiapan sampai nih 2 bulan ini harus punya program lari 30 menit sampai dengan 45 menit. Kemudian supaya mindset kalian untuk menghadapi tes itu tahapan-tahapannya kalian ikuti. Jadi harus berurutan. Apa sih setelah lari? Oh, lari nanti saya pull up. Berarti setelah lari 30 menit langsung pull up. Mungkin istirahat 5 menit atau 10 menit pull up semampunya. Kemudian sit up. Setelah sit up lunges. Setelah lunges nanti push up lagi. Habis itu shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8. Yang sekarang ini kalau angkatan darat cuma 1 kali saja. Lari angka 8 cuma 1 kali langsung finish. Kalau dulu 3 kali putaran. Nah, itu harus di apa namanya, tahapan itu diikuti, karena jangan nanti habis lari sesuka kalian langsung push up, pengen sit up. Jadi mindsetnya nggak mindset tes itu. Jadi diupayakan supaya urut-urutannya itu diikuti gitu. Jadi nanti pas begitu tes, oh habis ini saya ini, habis ini saya ini. Atau mungkin kalau kalian sudah mulai masuk program speed nanti baru penguatannya di sore supaya tidak terlalu capek. Jadi pagi melaksanakan lari, nanti sudah 3 bulan saya akan kasih program speed. Kemudian baru penguatannya sore, melaksanakan pull up dan lain itu. Karena apa? Kalau lari 12 menit itu dibutuhkan speed, bukan ketahanan. Jadi kalau kalian main ketahanan terus, nggak ada gunanya, karena 12 menit dibutuhkan kecepatan di situ. Dalam waktu 12 menit bagaimana caranya kalian mendapatkan jarak tempuh yang jauh gitu, yang sebanyak-banyaknya itu, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Saya siap nanti memberikan masukan, tadi juga sudah saya berikan contoh video, pelan-pelan nanti saya akan berikan yang lain-lainnya sambil jalan. Mungkin kalian bisa juga lihat di YouTube, itu banyak
program Agus Prayogo, lari 3.200 ada juga. Nanti setelah lihat di YouTube nanti kita combine bisa untuk menambah bagaimana caranya untuk meningkatkan pull up, bagaimana sit up dan lain-lain. Terus itu mungkin Komandan, mohon izin, siapa tahu ada pertanyaan dari adik-adik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita satu-satu ya. Nanti bidang kesehatan lebih sini biar fokus. Dari bidang penyiapan fisik, Mbak. Silakan ada yang mau bertanya. Ini ada Wahid Uno, angkat tangan, mau tanya. Ada yang mau bertanya tentang jasmani? Silakan. Ayo, jangan ragu-ragu. Apa udah jago semua nih? Ya, share. Ayo, yang sudah angkat tangan silakan. Kalau bertanya, kameranya dibuka. Pak Tua. Ya, share dulu ya, share. Ya. Kan Pak Tua bilang kan pembinaan fisik. Terus kalau di Timika ini pembinaan fisiknya di mana Pak Tua? Terus melalui apa kita untuk mendaftarnya? Oh, Riris. Supaya lebih fokus. Soalnya kan terkadang kalau kita sendiri untuk membina fisik kan terkadang bolong-bolong. Terus kan kalau sudah ada yang membina itu kan mungkin bisa jadi itu lebih baik dan bahkan lebih fokus untuk fisiknya. Terima kasih Pak Tua. Oke. Silakan dijawab Pak. Baik, terima kasih Pak Riris. Ini anak didik saya kemarin karena kebetulan dia tidak ikut yang sekarang ini diambil D4. Dia kebetulan D3 keperawatan. Cuman saya sampaikan supaya tidak patah semangat, mudah-mudahan tahun depan ada jalur khusus yang dokter khusus atau perawat khusus. Kalau untuk pembinaan ini kan sudah lumayan itu ada jalan yang panjang, itu kan sudah lari sudah 10 kilo dia. Itu aja dulu diikuti, mungkin rutenya, ya kan masih cuti, ikuti saja dia agama itu. Kalau misalnya nanti yang lapangan atletik yang selesai PON itu kan kalau sudah dibuka, nanti ikut di sana. Kalau untuk yang di sini, saya belum ada lihat pembinaan khusus dari Kodim, karena di sini pun lapangannya tidak memadai, aspalnya nggak bagus. Kalau di Denkap ada, tapi kan jauh dari tempatmu. Kalau kau dari tempatmu nanti kan ke sini bisa habis capek, ngantuk di jalan, bawa motor bisa kecelakaan. Jadi lebih bagus mungkin rute dekat-dekat rumah aja dulu. Main 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu baru laksanakan penguatan. Ya, terima kasih sudah disiapkan fasilitasnya di tempat untuk tempat restock dan lain-lain. Itu aja mungkin masukan dari saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Tua. Yang kedua Yaser, silakan Yaser. Tadi mau nanya, buka kameranya. Selamat malam Pak, izin bertanya. Apakah boleh sehabis lari langsung renang? Itu saja Pak. Oke. Habis lari langsung renang ya? Bisa-bisa saja. Hanya saja kalau kita melaksanakan lari, situasinya langsung terang gitu. Di air dulu. Jadi saran saya mungkin tidak usah langsung renang. Sore saja baru laksanakan renang. Siapa kalau sekarang kalau sore suka hujan Pak, jadi renangnya dialihkan ke pagi itu. Ya. Bagaimana? Kalau renang sore biasanya kalau di sini suka hujan Pak, jadi renangnya suka di pagi hari gitu Pak maksudnya. Jadi habis lari langsung renang gitu Pak. Oh, ya. Izin Komandan menjawab. Ya silakan aja. Ya, tapi tadi seperti katakan, kamu kan ada batas kemampuannya. Kalau habis lari langsung renang terus nanti kamu jadi sakit ya percuma. Jadi kalau memang kuat, juga mungkin kondisi sore nggak memungkinkan ya sekali-sekali boleh gitu ya. Tapi tidak dianjurkan. Udah habis lari diforsir kemudian kamu renang ya tidak seperti itu pola latihannya ya. Tapi keadaan tertentu boleh aja silakan. Oke, yang lain tadi siapa lagi nih? Ada nggak tahu namanya? Ya. Ini yang angkat tangan namanya kamu nggak jelas ini siapa nih? Yuk silakan. 1IX70S segala macam lah itu. Atau Satria Kedarisman dulu ya, Satria. Silakan.
Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Satria Kadarisman, asal dari Kota Denpasar. Izin bertanya Pak, untuk mengenai tes fisik, nanti di pusat kan ada, kalau tidak salah ada tes adiraga Pak. Nah, tes adiraga itu seperti apa ya Pak yang diteskan nanti, dan latihannya saat sekarang kita sebagai casis bisa melakukan latihan-latihan seperti apa Pak? Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin menjawab, kemudian. Ya. Jadi saya menambahkan yang renang sore dulu. Jadi yang nanti tes itu juga pada saat selesai melaksanakan samapta tidak langsung renang juga, karena pengalaman yang sudah langsung ambil tes renang pada keram semua. Jadi nggak maksimal. Jadi disarankan kalau bisa naik hujan ya naik mobil, atau mungkin naik pakai jas hujan lah. Jadi itu untuk yang tadi yang melaksanakan lari langsung renang gitu. Nanti nggak maksimal kamu latihannya. Nanti langsung keram kakimu, besok udah bisa lari. Itu yang pertama. Untuk Satria Kadarisman ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ini dari potongannya udah cocok ya tentara ini, polisi ini, rambutnya udah sesuai dia. Tentara ya udah langsung menyesuaikan kan, potongannya udah seperti itu. Nah, untuk adiraga, saya kebetulan tak pernah mengikuti karena saya dari KPK, tidak ada tes itu waktu itu. Karena saya bukan orang jasmani tentara, tapi saya kalau untuk menyiapkan fisik bisa. Tadi Manton nggak ada pengalaman. Jadi adiraga itu adalah tes ya tadi benar keseimbangan. Jadi nanti soalnya adalah melakukan gerakan-gerakan yang diperintahkan oleh penguji ya. Ada banyak gerakannya. Pada dasarnya sebenarnya adiraga itu nggak perlu dilatih gitu ya. Jadi kalau orang itu yang punya sudah biasa olahraga, juga gerak tubuhnya juga lincah, seimbang, materi apapun akan bisa dilaksanakan walaupun sulit ya. Jadi memang nanti ada materi, nanti saya bisa share juga contoh-contoh gerakannya ada di grup nanti. Tapi itu tidak usah terlalu dipikirkan ya, karena sebenarnya tidak terlalu susah, tapi memang perlu persiapan juga ya. Jadi nggak usah dilatih secara khusus ya. Kayak misalnya ngangkat badan, kemudian juga ada yang pasak bumi, ada yang tangan begini. Pokoknya nanti ada contoh gerakannya, tapi tidak usah dipikirkan. Tambah dengan yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi. Oke, silakan ini siapa Wahid ya? Wahid dari tadi mau nanya atau enggak? Baik Pak, terima kasih Pak. Wahid? Oh enggak ada, ya udah. Ini yang enggak ada namanya nih siapa nih? Saya mau nyebut gimana nih kamu? Kalau namanya enggak ada gimana? Enggak usah. Sekarang Fajar dulu, Fajar. Fajar silakan. Bisa di-unmute, Fajar unmute. Fajar mau nanya? Ya. Suaranya di-unmute. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya mau bertanya Pak, untuk pemula untuk menambah cepat poin pull up gimana ya Pak? Untuk menambah poin pull up ya, sebagai pemula. Itu pull up kamu udah berapa sekarang? Baru 4. Ya. Baru 4. Saya kasih tekniknya. Jadi pull up ini sebenarnya momok sekali karena agak sulit untuk tidak berat badan. Jadi kekuatannya harus ada di atas pusar kita ini, dari sampai ke atas di pundak dan di tangan. Jadi itu butuh latihan khusus memang. Kemudian untuk kakinya itu harus tidak ada tenaga, nol itu di situ. Jadi semua kekuatan kita fokuskan ke pundak, di bahu dan di tangan kita. Makanya harus banyak sit up juga. Karena semua jasmani itu kekuatan harus hanya di perut. Dia harus banyak sit up, perbanyak mau push up, mau lari apa segala macam. Kekuatan kita itu ada di perut. Jadi mau perut bawah, perut atas harus kita latihan yang
Ayo bawa ya. Kemudian ada kemudian bisa kena. Kalau di grup ini nanti sudah mulai berjalan, nanti akan saya share bagaimana tekniknya. Jadi ada 6 itu, ini biasa cengkramannya, kemudian begini lagi, ya kemudian rapat, kemudian lebar, habis itu baru begini ke dalam. Itu kalau misalnya kamu dapat cuma bisa satu saja nggak apa-apa. 1 berarti kan sudah 6. Dalam waktu 2 minggu kamu harus punya target 2, berarti 2 pengurangan. 2 kali. 2 minggu lagi 3 dikali itu sudah 18. Itu saja tiap 2 hari. Saran saya pull up jangan dilaksanakan tiap hari. Saya sudah pernah coba itu challenge sampai 21 kali di 2 bulan saya itu di minggu ketiga itu saya nggak bisa naik sama sekali karena ternyata capek dia tangan kita ini sudah over ngancing artinya jadi nggak bisa naik. Saya sekarang setelah saya evaluasi berarti hari Senin saya pull up, Selasa saya istirahat, hanya penguatan push up saja, push up, kemudian melaksanakan yang ke belakang div itu, baru sit up, itu saja yang saya laksanakan. Baru hari Rabu saya program lagi. Setelah 2 minggu evaluasi, coba uji sudah berapa sih setelah saya program ini setiap 2 hari saya buat program ini berapa pull up saya naik gitu. Itu bisa increase kok, cepat perkembangannya karena semua dapat. Nah begini, kemudian ini nanti bagian dalamnya dapat. Kemudian balik lagi nanti begini, kemudian lebar, itu tadi bisa. Nanti saya coba akan kirim videonya. Itu saja mungkin Pak Fajar. Kalau ada di YouTube atau di ini bisa lihat yang pakai karet itu juga karet. Pasang karet, injak pakai kaki, naik. Itu juga bisa nambah. Demikian Komandan. Oke, lanjut Laurencia Saragi. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Laurentia Alexandra Saragi, asal saya dari Sumatera Utara. Izin bertanya Pak, jadi saya itu sudah mulai latihan dari bulan awal Januari 2021 Pak. Lalu saya sering mengambil nilai dengan pelatih saya pada hari Sabtu. Namun menurut saya pada saat saya pengambilan nilai, saya masih sering mengalami kelelahan yang berlebih. Padahal menurut saya jika saya melakukan latihan, gimana Pak tipsnya agar tidak merasakan kelelahan yang berlebih saat mengambil nilai? Begitu saja Pak. Terima kasih Pak. Saya langsung jawab. Ya silakan. Laurencia Alexandra Saragi. Wah, Saragi, saya Saragi nih, sama ini. Ya, oke dari Januari ya, wah udah lama itu, berarti sudah sangat siap harusnya. Sebenarnya pada saat mau melaksanakan tes harus start 1 hari sebelum melaksanakan tes. Jadi misalnya hari Sabtu, hari Jumat tidak melaksanakan aktivitas apa-apa, istirahat saja, main game atau apa, atau baca buku atau nonton film. Jadi tidak stres. Nah, itu saran saya untuk pada saat itu sehingga tidak terlalu capek badan kita untuk melaksanakan tes besok. Itu tipsnya. Mungkin itu Komandan. Oke, terima kasih. Satu lagi ya untuk bidang fisik, nanti habis ini kita ke kesehatan dulu. Silakan si Lucky Ginting. Lucky Ginting jadi mau nanya. Tidak ada, orangnya udah angkat tangan. Oke, Wahyu Tuno nggak ada ya? Mana? Pak. Bernakel Situmorang. Ya Pak, izin. Kenalkan nama saya Bernakel Situmorang dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Mana dia? Ingin bertanya, gimana cara agar tidak mudah lelah saat berlari dan makanan apa yang dianjurkan dan dilarang untuk pelari?
Terima kasih, Pak. Ya, langsung saya jawab, Komandan, untuk Bernakel Situmorang supaya tidak cepat lelah ya. Ya, Pak. Ya, latihannya ya memang harus sungguh-sungguh. Jadi 2 bulan kamu main endurance atau 3 bulan, targetmu 2 bulan lagi harus main speed, berarti ya di saat itu harus maksimal, sehingga pada saat sudah siap kamu untuk tes, itu udah pede gitu. Jadi harus memang latihan yang sungguh-sungguh, tidak bolong-bolong, harus konsisten. Kemudian untuk makanan yang tidak boleh itu gorengan, Indomie, sama sambal. Sambal itu bikin napas pendek. Kalau bisa sedapat mungkin makan bawang putih tunggal per 2 hari atau per 3 hari. Bawang putih tunggal itu untuk napas kita supaya panjang gitu. Jadi kalau untuk makanan-makanan sih menurut saya sambal itu sangat dilarang lah, karena itu membuat napas pendek. Kemudian tadi sama gorengan-gorengan, Indomie, itu kalau bisa dihindari dulu. Apalagi itu sangat jahat sekali kalau kita pembinaan fisik itu. Itu Bernakel Situmorang. Ya, Pak. Izin. Itu bawang putih tunggalnya yang mentah atau dibakar atau gimana, Pak? Kalau bisa yang mentah. Punya aja. Kalau misalnya kau nggak kuat, campur ke makanan, di iris-iris dulu. Tapi ya dikontrol, karena kan nanti ada kesehatan juga, itu bisa berpengaruh. Gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau sudah main program, ya nanti pasti akan dapat sendiri napasnya. Jadi nggak begitu mengalami kelelahan yang sangat berarti. Karena jasmani ini kan diharapkan setelah selesai melaksanakan jasmani kita masih bisa tersenyum, bisa berarti kan sehat. Tapi kalau sudah langsung habis lari, nggak bisa lagi pull up, udah langsung habis tenaganya, ya berarti tidak sehat kita itu. Demikian Bernakel. Baiknya itu berapa sekali, Pak? Gimana? Baiknya itu dimakan berapa kali, Pak, dalam sehari bawang putih tunggalnya? Per 2 hari saja, mungkin makan Senin, hari-hari Kamis makan, atau hari Rabu. Jadi nggak usah terlalu fokus ke situ sebenarnya. Intinya sebenarnya latihanmu harus dimaksimalkan lah. Itu hanya menambah saja untuk napas kita supaya panjang. Itu Bernakel. Ini kan. Oke, satu lagi Erlangga Putra. Erlangga Putra jadi mau nanya? Baik, nggak ada lagi ya. Baik, kalau nggak ada, dokter udah siap, dokter? Dokter Letnan Albert? Mana? Mana Albert ya? Selamat malam, Komandan. Oh ya. Mana dia? Mana? Oh ya. Oke, silakan Dok. Mungkin bisa menyampaikan dulu sesuatu, nanti baru kita berikan kesempatan bertanya. Kira-kira hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh anak-anak ini dalam rangka menghadapi tes yang akan dilaksanakan tahun depan atau yang jangka panjang. Silakan Dok. Izin seputaran, Komandan. Siap. Ya. Kami mohon izin mundur karena kebetulan mau kumpul sama senior. Oke. Ya. Oke, silakan. Terima kasih ya. Yang psikologi tapi nanti. Psikologi ada nanti. Sudah kami sampaikan. Ya, hadir izin. Oh ya. Nanti agak terlambat ya. Oke, Pak Anton silakan. Lanjut. Ya. Salam buat teman-teman ya. Siap. Ya, kalau makan-makan di foto, dibagi-bagi makanannya. Oke. Siap. Oke, lanjut. Ya. Siap. Ya. Silakan Pak. Yuk. Silakan dokter. Ya, mungkin dilakukan diri. Kami dengan Letu CKM Dr. Albertus Henry Santoso, kami dari PAPK Angkatan 2017. Kami lulusan dari kedokteran Angkatan 2010, lulus 2016, kemudian jalur masuknya dari beasiswa. Jadi mahasiswa PAPK tahun 2015. Pendidikan tentaranya tahun 2017. Kemudian kami penempatan pertama di Manado, di Batalion 712. Batalion 712, kemudian kami pindah ke rumah sakit selama setahun.
Kemudian sempat bertugas juga di pulau terluar, di Pulau Tanyer, di Tahuna, selama setahun. Kemudian di tahun 2021 kami dapat kesempatan untuk ikut Satgas di Timika bersama dengan Kopassus. Dan sekarang kami duduk di sini untuk memberikan sedikit mungkin gambaran tentang prinsip-prinsip mengenai kesehatan, khususnya untuk tes alkohol dan alkohol. Demikian. Baik, kami mulai dengan mungkin prinsip-prinsip yang rekan-rekan ingat ya mengenai kesehatan. Yang pertama, kesehatan ini ya. Selain kesehatan ini untuk poin ya yang menentukan kalian apakah akan menjadi chassis yang baik atau chassis terbaik di yang terbaik ya. Kesehatan ini juga untuk menyiapkan kalian supaya kalian kan tidak menderita ya. Sampai dengan dinas pun tidak ada kendala. Nah, yang saya maksud di sini seperti apa? Contohnya, misalkan kaki O ya atau kaki X. Untuk mungkin kalian waktu di dunia sekolah atau mungkin pada saat mungkin kalau yang sempat kerja atau sempat kuliah itu tidak jadi masalah. Kalian lari, kalian aktivitas biasa seperti biasa tidak ada masalah. Tapi kaki O dan kaki X itu akan jadi masalah kalau kalian masuk tentara atau masuk polisi. Karena apa? Karena nantinya pada saat kalian harus handmars ya, dan 25 kilo dengan beban ransel 30 kilo, nanti akan jadi masalah. Misalkan cedera lutut ya, atau retak di tulang kaki kalian ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan buta warna ya. Buta warna waktu kalian SD, SMP, SMA tidak ada masalah ya, kalian bisa sekolah, bisa menjalani kegiatan belajar mengajar. Tapi waktu kalian jadi tentara, jadi polisi, itu akan jadi masalah yang besar ya. Akan jadi masalah yang besar karena kalian nanti akan baca peta ya, kemudian mungkin kalau yang taruna masuk di hutan, kalian harus kejar-kejaran dengan OPM, kalian harus bisa lihat jelas mana yang musuh, mana yang kawan ya. Jadi kesehatan di sini bukan semata-mata menjadi poin untuk mencari terbaik di antara yang terbaik, tapi juga menjadi poin supaya kalian bisa menjalani pendidikan dengan baik dan sehat sampai akhir pendidikan, sampai nanti kedinasan, gitu ya. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, prinsip kedua yang harus diingat adalah kesehatan jasmani, psikologi lain itu saling berkaitan, ya. Kalau misalnya kalian lari tiap pagi, siang, sore lari, kemudian pull up katakan sampai semua sakit semua, nanti kalian malah kalah di kesehatan, ya. Jadi tetap kesehatan jasmani dan psikologi atau akademik lainnya itu harus seimbang, ya. Makanya kemarin mungkin ada yang sempat dengarkan di sesi yang lain bahwa disiplin dalam diri sendiri itu penting, ya. Kalian bangun pagi, kemudian berdoa, sarapan, olahraga, sampai di akhir malam nanti kalian mungkin berdoa lagi, mandi, kemudian olahraga sedikit baru tidur, itu sangat penting kalian menjalaninya untuk persiapan tes ini, ya. Pertama, penting untuk memang melatih psikologi kalian, kedua bisa melatih jasmani kalian, dan ketiga, kalau kalian terbiasa dengan hal itu, kalian juga akan menjalaninya dengan sehat badannya. Jadi nggak ada yang sakit-sakit, nggak ada yang dengan keluhan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kesehatan ini penting karena pada saat pendidikan nanti, minimal kalian tidak pernah sakit selama pendidikan itu saja sudah sangat-sangat bagus. Ya, sudah menjadi prestasi tersendiri. Tidak muluk-muluk harus mengejar ranking 1, tidak harus muluk-muluk mengejar predikat adimakayasa. Yang penting minimal kalian selama pendidikan sehat, itu sudah puji syukur, puji Tuhan, dan jadi prestasi yang luar biasa. Ya, gitu. Itu mungkin 3 prinsip yang perlu dipegang sama adik-adik, ya, tentang kesehatan. Tentunya banyak sekali poin-poin kesehatan yang harus dijelaskan, ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari luar sampai dalam, itu memang banyak sekali yang bisa dikupas. Nanti mungkin saya lempar pertanyaan aja ke rekan-rekan sekalian, yang ada keluhan apa, yang ada penyakit mungkin riwayat apa, silakan ditanyakan.
ya. Mungkin prinsipnya itu. Kalau misalnya kalian penasaran dengan kondisi tubuh kalian, saya sarankan kalian melaksanakan rikes ya, pemeriksaan kesehatan di instansi tentara atau polisi. Jadi di rumah sakit tentara atau di rumah sakit Bayangkara. Di mana mereka memang pasti sudah tahu poin-poin apa saja yang jadi titik berat untuk tes penerimaan Akmol, Taruna dan Taruna Akmil dan Taruna Akpol, dan juga mereka bisa memberikan saran sekaligus kalau misalkan poin A kurang ini apakah bisa diperbaiki atau tidak, poin B misalkan kurang apakah perlu diperbaiki atau tidak. Nah, mereka yang lebih paham gitu. Jadi mungkin demikian, Komandan, pengantar dari kami langsung lemparkan saja untuk jika ada pertanyaan atau konsultasi dari rekan-rekan sekalian. Demikian. Izin. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi buat anak-anak sekalian, silakan ditanyakan. Memang tadi seperti dikatakan sebaiknya, lah ini check up langsung ya BRD, tapi mungkin ini secara umum nanti dokter bisa menjawab keluhan kalian apa, atau mungkin permasalahan apa bisa dijawab secara umum ya, karena tidak dilihat secara langsung. Baik, silakan siapa yang mau bertanya? Izin Pak, tadi? ingin bertanya. Oh, siapa? Riris ya. Perkenalkan, nama saya Riris Torus, tinggal di Timika, Papua. Saya ingin bertanya kepada kakak Dr. Albertus. Di sini kan kaki saya ada bekas itu Pak, bekas tusukan sepeda. Terus apakah ini bisa disembuhkankah? Apa ini ya? Nih. Seperti begini. Nah, bisa ditunjukkan nggak? Iya, ini tusukan sepeda, pedalnya. Iya. Kalau ada dengan cara apa untuk bisa menghilangkan? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Riris Torus dari Timika. Ya, udah pernah ketemu rasanya ya. Pertama, untuk luka ya, luka parut di bagian kulit. Untuk bagian kulit yang tertutup pakaian dinas ya. Tertutup pakaian dinas itu batasnya adalah 10 cm. Ya, 10 cm batasnya. Jadi kalau saya rasa pakaian sekarang kuat ada yang celana panjang ya, atau mungkin kalau Akpol ada celana panjang juga, itu tidak masalah. Jadi itu tergolong bagian yang tertutup pakaian. Jadi batasnya 10 cm. Selama tidak mengganggu aktivitas ya, misalkan kalau misalkan dia lukanya di persendian, misalnya di lutut atau di siku, kemudian dia saat ditekuk kaku ya, tidak maksimal, atau mungkin saat dia berlutut itu dia sakit, nah itu yang jadi catatan biasanya. Tapi kalau misalkan cuma daerah betis ya, ukurannya tidak misalkan lebih dari 10 cm dan tidak mengganggu kosmetik secara umum, itu tidak masalah ya. Sebenarnya tidak harus disuntik putih atau apa tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya mau konsultasi ya, arahnya adalah ke dokter kulit ya. Nanti misalkan bisa disuntik steroid ya, ada obatnya. Kortikosteroid untuk mengurangi sedikit. Jadi nggak bisa mengurangi banyak, paling ngurangin ya beberapa mili saja. Jadi lebih kecil atau jadi lebih putih ya. Tapi hanya sedikit saja, tidak terlalu pengaruh. Jadi pada intinya itu lah, tidak jadi permasalahan yang besar ya, karena tidak di persendian dan tidak mengganggu aktivitas secara umum, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih dok. Kita baca pertanyaan yang di chat dulu ya, baru nanti dilempar lagi. Ini dari Jaf Farhan. Izin Pak, jika di daerah selangkangan hitam karena bekas gatal-gatal masih terima atau tidak? Ada hitam-hitam itu gimana dok? Ya. Ya, tidak masalah ya. Oh, asal masalah. Jadi kalau misalkan dulu bekas selangkangan dia bekas gatal ya, itu kan jamur ya. Jadi kalau misalkan dia bekas ya sudah sembuh, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia jamurnya masih aktif ya, masih merah, masih gatal sekali ya, itu nilainya jelek jadinya ya, karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan higienitas. Karena kalau misalnya kita lihat ada casis nih jamuran nih kan, berarti ini higienitasnya nggak baik nih. Berarti orangnya memang nggak disiplin. Nah, jadi bola salju ya. Jadi permasalahannya makin besar. Jadi kita bisa menebak kesehariannya anak ini gimana ya. Jadi
alangkah baiknya kalau misalnya memang lagi tidak aktif, tidak masalah ya. Kalau misalnya jadi sudah sembuh itu tidak masalah. Oke. Tapi kalau misalnya untuk rekan-rekan yang mungkin masih ada jamur yang aktif ya, merah, kemudian gatal sekali, nah itu segera diobati ya, karena itu menjadi nilai pengurang gitu. Oke, makasih dok. Sekarang Adi Batara, silakan Adi Batara. Adi Batara mau nanya? Ya Pak. Ya, izin bertanya, perkenalkan, nama saya Adi Batara Salata, saya berasal dari Kalimantan. Suaranya hilang. Adi? Halo Adi? Suaramu hilang Adi. Baik, sementara gangguan. Mungkin izin. Ya. Siap. Mungkin kami jawab satu persatu yang dari chat izin, kalau ada. Oke, dari chat boleh. Ada banyak juga yang. Ya. Silakan. Oke, dari. Izin bertanya Pak untuk tremor. Untuk tremor dok, tremor bisa masuk TNI Polri nggak? Oke. Saya lihat tiga ya. Pertama tentang tremor izin. Tentang tremor itu kita lihat ada ya. Jadi tremor itu berkaitan dengan hormonal ya. Biasanya kalau tremor kita lihat paketnya biasanya dengan tangan basah ya. Kalau misalnya lihat tangan kalian masing-masing ya. Basah sekali ya, namanya hiperhidrosis itu jadi pengurang juga ya. Jadi kalau misalnya dia tremor lihatnya gimana? Coba ambil kertas ya. Kertas kemudian jepitkan di jari ya. Kalian ini kalau misalnya dia bergetar, nah itu tremor ya. Itu kalau misalnya selama kalian taruh di kertas tadi di jari ya dan tidak getar, itu tidak masalah ya. Nah, apakah bisa diobati? Nah, bisa ya. Jadi kalau misalnya memang rekan-rekan sekalian tangannya basah ya, tangannya tremor, nanti konsultasinya ke dokter interna, ke dokter penyakit dalam. Nah, dilihat nih tremornya kenapa? Misalnya karena hormonal, namanya hipertiroid ya. Jadi dikasih obat hipertiroid, jadi supaya nggak terlalu tremor ya. Itu konsultasinya arahnya ke dokter interna. Itu pertama. Jadi tetap bisa masuk, tapi harus diobati ya. Harus jadi diobati. Kemudian ada juga ini tentang pertanyaan tentang kaki O dan kaki X ya. Kaki O dan kaki X itu juga ada gradingnya, ada derajatnya ya. Derajatnya tentang apa? Itu derajatnya dari sentiannya ya. Misalkan kaki X itu berarti tumitnya yang lebar ya. Selama dia lebarnya tidak lebih dari 3 cm, itu tidak masalah. Batas maksimal itu 8 cm ya. Kalau 8 cm dia jarak antar tumit, itu sudah mati biasanya. Sama juga dengan kaki O. Kalau kaki O kita lihat itu jarak antara dua lutut ya. Dua lutut, kalau misalnya dua lututnya dia jaraknya lebih dari 8 cm, nah biasanya itu tidak bisa masuk ya. Itu. Kembali ke awal lagi. Kenapa sih kaki O ini bermasalah ya itu? Karena akan jadi kendala pada saat kalian pendidikan, latihan ya. Kalian lari, kalian jalan jauh 25 kilo, kalian bawa beban berat 30 kilo ya. Kalau kalian kakinya O, kakinya X ya, nanti akan rawan cedera ya. Rawan kena radang sendi ya. Sakit lututnya bengkak jadinya ya. Jadi kalau misalnya memang kaki O, kaki X, itu dilihat dari situnya, derajatnya, seberapa parah. Bisa diobati atau enggak? Nah, kalau misalnya memang dia sudah bawaan lahir ya, bawaan lahir itu susah ya, karena harus dioperasi, kemudian harus diluruskan, itu susah, karena sudah bawaan dari lahir. Jadi kalau misalnya memang kakinya O, kakinya X, ya siapkan aja ya. Siapkan mental aja. Ya. Bisa tetap maju karena kan tetap hari H yang menentukan. Kemudian ya, varikokel itu rekan-rekan yang belum tahu tentang varikokel itu mungkin yang belum di mute ya, biar supaya suaranya nggak terlalu Untuk varikokel ya, varikokel itu adalah untuk cowok-cowok saja ya, yang cewek nggak ada, itu yang cowok-cowok saja. Varikokel itu adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah yang melebar di bagian apa ini ya, skrotum itu telur kalian ya.
bahasa kasarnya telur lah. Itu skrotum, yaitu ada pembuluh darah yang melebar, ya. Hampir sama kayak ya, kalau varises dia di kaki, varikokel dia di skrotumnya, di bagian telur. Nah, akan jadi masalah, ya. Ya kalau kita di bujuk yang terakhir, ya, di aturan terakhir, kalau dia ada varikokel itu sudah langsung mati, ya, sudah langsung gugur, ya. Karena apa? Karena prinsipnya gini, varikokel itu kalau tidak disembuhkan, ya kalau nggak dioperasi, yang varikokel ringan, kalau dipaksakan aktivitas akan jadi varikokel sedang. Varikokel sedang, kalau dipaksakan aktivitas akan jadi varikokel berat, ya. Varikokel berat, kalau misalkan dipaksakan aktivitas akan jadi fatal. Fatalnya apa? Fatalnya adalah telur kalian itu yang harusnya memproduksi sperma akan mati, ya. Nantinya pastinya akan mempengaruhi ya itu hubungan kekeluargaan kalian, ya, hubungan dengan suami dan istri nantinya gitu. Jadi makanya varikokel ini poin yang sangat fatal. Kalau ada varikokel ringan aja biasanya sudah gugur karena kita tidak mau mengorbankan, ya, istilahnya mengorbankan masa depan kalian gitu. Jadi kalau misalnya memang pada saat trikes awal kalian ada varikokel, segera dioperasi saja, saran saya gitu, ya. Mungkin itu 3 pertanyaan yang saya dapat di chat, ya. Oke, Dok. Kita ke penanya langsung deh, Gofar Panjaitan. Silakan. Gofar. Ya, perkenalkan saya Gofar Panjaitan, berasal dari Tarutung, Kota Medan. Izin bertanya, Pak. Saya kan punya 2 gigi yang udah berlubang ini, Pak. Tapi gigi saya ini udah hancur, Pak. Ini diharuskan ditempel atau di apa, Pak? Di apa namanya? Ditempel atau dipasang gigi palsu, Pak? Oke. Iya. Jadi terima kasih pertanyaan Gofar, ya. Jadi untuk gigi, ya, gigi itu kalau kalian ada gigi berlubang segera diobati, ya. Biasanya kalau misalnya gigi dia ada perawatan saluran akar, dibersihkan dulu, kemudian baru ditambal, ya. Poin gigi ini kalau dia ditambal akan jauh lebih bagus bila giginya itu dibiarkan berlubang, ya. Nah, dan poin gigi untuk yang dicabut itu akan lebih bagus juga daripada gigi yang berlubang. Berarti kan ada usaha, ya, ada usaha untuk memperbaiki dalam arti gitu. Nah, pada saat kapan gigi yang dicabut itu akan jadi masalah? Nah, gigi yang dicabut itu akan jadi masalah kalau itu giginya berturutan yang dicabut. Misalkan gigi geraham itu dua-duanya berturutan dicabut, yang sebelah-sebelahan dicabut, ya, dua-duanya. Itu kan jadi masalah. Atau bahkan 3, ya, gigi geraham 3 di belakang dicabut semua. Nah, itu jadi masalah. Nah, masalah ini bisa diatasi dengan apa? Dengan dibuatkan gigi palsu, ya. Kalau kalian bisa membuatkan gigi palsu, itu akan jadi bagus poinnya, ya. Jadi kalau misalnya gigi berlubang, kalau memang bisa ditambal, kalau memang bisa harus dicabut, sekalian dibuatkan gigi palsu, gitu. Oke, makasih. Satu lagi dari penanya langsung, Cakra. Cakra, ya, silakan. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Cakra Birawa, saya berasal dari Jakarta. Saya ingin bertanya, kalau misalkan di bahu saya ada stretch mark itu, apakah mengurangi nilai kesehatan atau tidak? Terima kasih. Siap. Kasih Cakra Birawa. Ini dulu yang di filmnya G30 SPKI. Dulunya pernah gemuk berarti ya, Cakra, ya? Pernah gemuk terus kemudian latihan pusat-pusat akhirnya keluar setnya, ya. Betul, ya? Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Semakin itu tidak jadi masalah. Ya, cuma memang gini. Sekali lagi, tes akpol, tes akmil, ya, apalagi, ya, itu kita mencari terbaik di antara yang terbaik, ya. Kalau mau dibilang kasarnya adalah nanti pada saat kalian tes itu ada fase di mana namanya itu pantokir, ya, pantokir akhir. Pantokir itu parade, itu kalau misalkan mau dibilang kayak instansi TNI Polri ini dibiarkan memilih, ya, memilih di etalase, ya. Etalase dipamerkan kita dengan posisi telanjang, ya, dilihat
Jadi dipilih yang terbaik memang. Mulai dari fisik, mulai dari hasil jasmani, hasil psikologi. Nah, jadi sebisa mungkin tampilkan yang terbaik gitu. Memang stretch mark ini tidak akan jadi masalah yang besar ya, tetapi kalau misalkan saya jadi orang yang harus memilih ya, ada orang yang tidak ada stretch mark dengan orang yang ada stretch mark. Saya akan memilih dengan orang yang stretch mark, yang tidak ada stretch mark dengan nilai yang lain sama ya, jasmaninya sama, psikinya sama, akademinya sama. Tapi yang satu ada stretch mark, yang ada satu nggak ada stretch mark. Nah, saya lebih memilih yang nggak ada stretch mark ya, gitu. Jadi tidak jadi permasalahan, tetapi akan jadi nilai pengurang jika ada pembandingnya seperti itu. Nah, bagaimana menguranginya stretch mark itu? Nah, banyak ya, ada salep-salep ya, salep-salep. Kalau misalkan dulu ada iklannya yang habis melahirkan gitu ya, bagaimana cara mengurangi stretch mark? Nah, itu ada salepnya. Tapi ya, kalau stretch mark itu kalau dia masih merah-merah ya, kalau misalkan kalian lihat ya yang punya stretch mark, kalau misalkan masih merah-merah ya, itu masih bisa dihilangkan. Tapi kalau misalnya sudah putih-putih ya, sudah putih atau mungkin malah coklat ya, itu akan sulit karena itu sudah lama stretch mark-nya ya, gitu. Untuk yang sudah terlanjur tidak masalah. Tapi kalau saya mau konsul mungkin ke dokter kulit lebih bagus lagi ya. Tapi kalau saya seperti itu. Kalau misalkan masih merah-merah, stretch mark-nya masih baru, bisa diberi salep. Tapi kalau misalkan udah agak lama, putih-putih atau lebih coklat, itu sudah lama, agak susah memang ya, gitu. Dan tidak jadi poin yang mengancam nilai juga kok. Tidak jadi poin permasalahan juga. Kalau memang ada stretch mark, ya imbangilah dengan jasmani yang bagus, imbangilah dengan kesehatan yang lain yang bagus, imbangilah dengan psi yang bagus juga. Seperti itu ya. Oke, makasih dok. Satu lagi dari penanya langsung, Pradipta Hilmi. Selamat malam dok, izin bertanya dok. Saya Pradipta Hilmi Nugraha dari Bandung. Nah saya mau bertanya, kan ini gigi geraham bungsu saya ini kan baru munculnya itu yang sebelah kanan duluan, sedangkan yang kirinya itu belum muncul sama sekali. Apakah nanti bakal mempengaruhi ke tesnya? Sedangkan saya sekarang sedang menggunakan behel gitu, takutnya juga nanti mengubah struktur gigi ya saya yang sudah di behel gitu dok. Terima kasih. Baik, saya sebenarnya tidak terlalu gini. Saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu aja ya, karena saya bukan dokter gigi aslinya. Kalau untuk behel ya, nanti yang pasti behel itu harus dilepas pada saat mau tes ya. Kemudian kalau misalnya mau ngelepas behel itu harus perhatikan, biasanya ada bekas-bekas lem-lemnya itu ya, nanti harus dibersihkan semuanya, jadi harus hati-hati ya. Kemudian setelah dilepas behelnya, tentang gigi bungsu ya, gigi bungsu itu tidak akan jadi masalah ya, kalau memang belum keluar semua nggak masalah ya. Jadi poinnya itu yang paling penting adalah apa? Ya poinnya itu yang penting itu berlubang, gigi yang hilang ya, atau gigi yang berjarak ya, gigi depan yang berjarak, ditambah lagi dengan ada infeksi gigi ya. Nah itu yang jadi poin penting. Tapi kalau selama gigi bungsu yang belum keluar itu tidak masalah ya, karena memang itu alamiah. Nanti dia akan tumbuh sendiri gitu. Oke dok. Ya gitu ya. Sebelum dilanjut nih tanya, ya gimana? Mau nanya lagi, Hilmi? Sudah? Siap Pak. Ya. Sebelum dilanjut nih tanya dulu, Pak Dokter masih kuat nggak? Pak Dokter boleh. Masih kuat. Masih banyak yang udah angkat tangan nih. Kalau udah nggak kuat bilang ya. Sekali. Oke. Kita baca pertanyaan dulu. Kalau jerawat status berapa dok? Kalau jerawat di punggung dan di muka apakah mengurangi nilai banyak atau tidak? Banyak dong jerawat nih. Masalah jerawat. Silakan dok. Jerawat ini ya mengurangi nilai, izin. Jadi jerawat ini ada grading-gradingnya juga. Apakah dia jerawat? Jadi grading ini kan kalau misalnya akne itu kan jerawat atau akne ya. Itu ada akne ringan, atau akne sedang atau akne berat. Nah, kalau ringan itu ya cuma mungkin komedo-komedo aja, komedo putih-putih ya. Dia itu akne ringan termasuknya. Atau mungkin jumlahnya jarang-jarang, cuma mungkin satu lapangan pandang dia cuma mungkin kurang dari 10. Nah, itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai ada yang bernanah-nanah ya, atau ada jerawat batu, nah itu kalau misalkan dibilang level kesehatannya udah kesehatan yang agak sedang berat ya, itu mengurangi nilai banget.
Jadi selama kalau misalnya memang ada jerawat, segera diobati ya. Di punggungnya ada jerawat-jerawat, diobati juga. Ada panu juga diobati ya. Kemudian ada misalkan kutu air ya, itu termasuk juga penilaian. Kutu air, kemudian ada jerawat di dada, itu diobati semua ya. Yang penting kalian tuh harus siap untuk dipilih gitu ya. Siap untuk dipamerkan itu badan kalian. Demikian. Oke, terus untuk anak-anak sebelum lanjut. Jadi yang pertanyaannya terutama di chat yang sama ya berarti jangan ditanyakan lagi ya, termasuk yang langsung ya. Jadi pertanyakan, kalau tadi udah dijawab tentang straight mark jangan tanya lagi, tentang gigi juga sudah. Jadi silakan bertanya hal-hal yang belum ditanyakan temannya. Jadi kalau ada jawaban dari Pak Dokter itu berlaku buat semua, makanya dengerin, jangan hanya bukan berlaku bagi yang bertanya ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ya jangan banyak-banyak, tadi kan kamu udah satu aja, cepat. Ayo. Izin Pak, saya Bernakil Situmorang dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Saya ingin bertanya cara untuk menyembuhkan mata minus dengan obat alami, Pak. Siapa nih? Bernakil Situmorang. Mata minus, berapa minusnya? Belum tahu, Pak. Belum pernah diukur. Belum tahu loh. Coba tes dulu ya. Iya, Pak. Gimana tahu kamu minus ya? Kalau mata minus, kalau misalkan dia akmil, itu akan jadi pengurang ya. Jadi kalau untuk kalian mau kuliah dulu PSS ya, itu ada toleransinya. Kalau zaman saya dulu -3 ya, -3 itu masih boleh ya, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu biasanya dari itu yang jadi masalah. Silinder itu biasanya harga mati biasanya kalau silinder itu. Ya. Biasanya kalau silinder udah nggak diterima. Tapi kalau misalnya masih minus itu masih bisa. Ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan di chat izin, Kolonel. Ya. Tentang ginekomastia. Ya. Ginekomastia tentang TB dengan berdenging ya. Saya lihat 3 ini. Ya. Untuk ginekomastia itu bisa dilihat lagi ya, itu dicek lagi. Kadang-kadang mungkin itu cuma karena postur yang gemuk ya, postur yang gemuk sehingga kelihatannya payudaranya besar. Tapi kalau memang dia benar-benar ginekomastia, itu nggak bukan jalannya untuk dioperasi ya. Tapi itu karena pengaruh hormonal aja. Jadi namanya hormon itu ada 2 ya, secara umum ada hormon laki-laki, hormon perempuan lah ya. Nah, kalau ginekomastia itu kadang-kadang hormon laki-lakinya itu akan lebih rendah daripada normal dan hormon perempuannya yang lebih dominan ya, sehingga payudaranya membesar ya. Nah, itu kalian konsultasikan dulu ke dokter, mungkin kalau androgen tidak ada, tapi kalau dokter penyakit dalam bisa lah ya, penyakit dalam atau spesialis kandungan. Jadi ada namanya terapi hormonal ya, terapi hormonal supaya bisa membantu dia memperkecil payudara yang tergolong ginekomastia ya. Pertama itu. Kedua, bisa juga dengan kalian latihan jasmani ya, dengan push up ya, push up, kemudian kalian dengan sit up ya, dengan latihan bahu ya, itu bisa membantu untuk mengencangkan otot di daerah dada sehingga bisa mengurangi bentukan ginekomastia itu ya. Jadi tidak perlu dioperasi, harus dioperasi tidak. Jadi konsultasikan dulu ke dokter penyakit dalam ya. Nanti kalau misalnya memang perlu terapi hormonal dan memang itu benar-benar ginekomastia, diterapi dulu ya, sambil dilatih untuk jasmaninya gitu. Kemudian yang kedua ini ada juga tentang telinga berdenging ya. Telinga berdenging ini masalahnya banyak ya. Bisa masalah gendang telinga, bisa masalah sarafnya, bisa masalah tulang-tulang pendengarannya ya. Periksakan saja ke dokter THT ya. Periksakan saja ke dokter THT, dites semua biasanya. Dicek secara fisiknya, dicek gendang telinganya, dicek fungsi pendengarannya ya. Dicek kemudian gelombang suara yang merambat di telinganya itu seperti apa. Nanti dari situ diketahui sebabnya berdenging itu apa. Nanti di situ bisa terapi ya. Kalau misalkan saya nggak ngelihat telingamu secara langsung agak susah kalau misalnya saya mau bahas ya.
Itu. Jadi cek langsung ke dokter THT. Kemudian ada lagi tentang apa nih tadi? TB, riwayat TB ya. Riwayat TB kalau misalnya sudah tuntas ya, TBC ya, TBC itu batuk lebih darah ya. Kalau misalnya memang sudah tuntas pengobatannya, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Pengobatan tuntas itu seperti apa? Jadi 6 bulan atau 9 bulan pengobatan TBC dengan baik, dengan hasil cek dahak dan hasil fotonya sudah bersih ya, itu tidak akan jadi masalah ya, gitu. Untuk TBC nanti itu kalian ditesnya cuma hasil foto saja ya, cuma hasil foto saja. Jadi kalau misalnya kalian request awal jauh-jauh sebelum tes, kalian bisa foto ya, bisa tahu kondisi paru-paru kalian lebih bagus ya, begitu. Oke, izin itu kalau mungkin yang bisa kami bantu. Satu lagi ini ada kalau skin tag apa dok, skin tag? Mohon izin Pak, mohon izin dokter. Skin tag, tunggu. Skin tag, apakah skin tag wajib dioperasi atau tidak? Skin tag-nya ini di daerah mana ya skin tag-nya? Di daerah anus kah atau di? Dimas Agung, mana Dimas Agung? Dimas Agung, silakan jawab. Mana Dimas Agung? Dimas Agung. Skin tag wajib operasi. Ada orangnya Dimas Agung? Dimas Agung. Dulu unmute. Mana Dimas Agung? Nggak ada ya? Oh ini ada. Silakan Dimas Agung. Bagian bokong. Oh, jadi bagian bokong ini saya ikannya bagian anus ya. Jadi skin tag itu ya, kalau misalnya di bagian anus ya, itu tidak akan jadi masalah ya. Tidak harus dioperasi. Karena kita bisa bedakan itu antara dia ambeien atau hemoroid ya, hemoroid eksterna. Skin tag itu kelihatan jelas biasanya ya. Jadi tidak perlu dioperasi ya. Biasanya kalau skin tag itu kecil banget ya, paling cuma tipis kayak lembaran kulit aja yang ada di pinggiran anus, biasanya seperti itu. Nah, kalau mau dioperasi pun ya tidak perlu sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian mau perfect semuanya, mau bersih semuanya boleh ya, tapi tidak perlu dioperasi. Ya, karena itu kita bisa membedakan ini adalah skin tag atau dia hemoroid, itu ada bedanya ya. Kalau misalnya kalian nggak mau dioperasi juga nggak masalah. Kalau misalnya mau dioperasi, mau kelihatan sempurna, ya nggak masalah. Tapi dengan segala risikonya ya, risiko operasi tentunya. Seperti itu. Oke. Berikutnya, Obrian Sitorus. Silakan. Ya, izin bertanya dokter. Kalau dia penyakit ambeien, dia bisa dioperasi, tapi bisa kita masuk angkatan itu dok ya? Bisa. Nggak masalah ya. Kalau ambeien, operasi aja. Karena pemeriksaan ambeien itu cuma saja. Jadi cuma kalau misalnya operasi itu akan tambah lebih bagus ya, nggak kelihatan ambeiennya. Nah, kemudian ya untuk varikoker, ada ambeien, ada amandel ya. Kalian jangan deket-deket mau tes ya. Jangan nunggu sebulan sebelum tes baru operasi ya. Paling enggak dia cari waktu 3 bulan lah ya, 2 bulan sampai 3 bulan. Supaya kas operasinya itu nggak kelihatan. Baru operasi, misalkan operasi amandel baru seminggu yang lalu, darah masih lukanya masih banyak, nah itu kan nggak enak juga ya, meskipun tidak operasi. Sama juga operasinya seminggu yang lalu, jadi ceritanya juga nggak. Selain ada update, oke, ada tes, ada aman, kalau operatif ya, kalian tarik mundur, misalkan 3 bulan pasti dengan dokter gitu ya. Kalau dia pakai obat alami, nggak ada dokter ya? Kalau misalnya kita pakai obat alami. Obat ada. Jadi itu dari keparahannya. Kalau dia ringan sampai sedang, obat-obat minum banyak atau yang dimasukkan dokter ya. Tapi lama dan tidak akan mengecil. Nah,
operasi itu memang disarankan atau dikatakan ambien atau hemoroid berat yang sudah keluar nggak bisa lagi, itu apa gitu. Tapi ya inilah, kalau misalnya kalian punya waktu panjang, misalkan tahun depan baru mau tes, kalian mau coba obat dulu atau obat yang dimasukkan, maksudnya operatif lah ya, itu bisa ya. Jadi kalian harus punya batas. Ini sampai batas kurang bulan masih mengecil, udah mau nggak mau operasi ya. Jangan kalian terlalu keras kepala di obat minum terus sampai mau tes hasil kecil ya, terima risikonya akhirnya gitu. Jadi boleh nggak masalah, kita bisa aja ada tempatnya aja, tapi nanti tahu batasannya kapan kalian harus memutuskan untuk operasi gitu. Ya dokter, terima kasih dokter. Oke, berikutnya Butet. Bentar. Selamat malam dokter. Malam. Izin bertanya, kan saya 2019 pernah operasi kista, lebarnya itu 17 cm. Itu kalau untuk tes itu masih layak nggak untuk tes, dok? Terima kasih. Kistanya kista apa? Kista embryum. Kemarin kan saya daftar koat juga, tapi saya kalahnya di kesehatan karena status 3 dibuatnya. Kista endometrium, kista di kandungan. Iya. Endometrium ya. Iya, oh, dibuka lebar ya? Nggak pakai. Siap. Iya. Ya, saya nggak perlu lihat lukanya ya. Udah kebayang lah ya, 17 cm habis operasi kista ya. Dia melintang ya. Melintang di bawah pusar. Nah, gitu. Jadi untuk jaringan bekas luka yang tutup pakaian itu memang batasnya 10 cm. Ya. Siap. Kalau lebih dari 10 cm akan jadi sakes 3, betul ya. Jadi yang betul itu penilaiannya sakes 3. Sakes 3 itu sebenarnya tidak mati ya. Jadi tidak mati, cuma itu nilainya agak jelek. Siap. Kalau misalkan mau itu sudah tahun berapa ya operasinya? 2019, dok. 2019 ya, 2 tahun ya. Udah agak susah sih. Biasanya lukanya udah mateng, jadi agak susah. Kalau misalkan mau berusaha dihilangkan dengan ditipiskan dengan obat-obatan yang ada bisa, coba tetap paling kelihatan ya. Iya. Paling kelihatan. Itu. Ya itu saran saya sih, kamu coba dikes lagi ke rumah sakit tentara. Ya. Siap. Kamu dikes lagi ke terdekat. Kemudian kamu ini apa? Mau daftar tentara ya atau polisi? Siap. Polisi ya? Daftar tentara atau polisi? Oh, tentara. Akpol ya? Tentara. Kuat. Tentara kamu kuat ya. Kamu coba konsultasikan ke rumah sakit tentara yang merekes kamu. Nah, itu aja. Siap. Dan yang kira-kira kamu tempat tes mana, itu kamu coba konsultasikan di sana. Misalkan kamu daftarnya misalkan di Kodam 3 Siliwangi, misalkan kamu coba konsultasikan di Dusira ya. Jadi biar tahu. Itu. Kalau saran saya sih itu ya. Kalau ngeliat panjang lukanya itu panjang banget, 17 cm ya. Siap. Kamu mau daftar di mana nih? Apa, dok? Mau daftar di mana? Saya rencananya karena saya kemarin saya validasi di Jakarta. Jakarta. Iya, siap. Ya, kalau misalnya mau ke RSPAD boleh, atau mau ke Ridwan boleh ya. Iya, kemarin boleh. saya bulan berapa ya? Bulan 8 saya udah request lagi ke Gatot Subroto, tapi kata dokternya nggak apa-apa. Kalau untuk lari katanya itu agak sakit katanya. Ya, itu. Nah, ya nggak masalah. Jadi kamu konsultasikan ke dokternya. Kemungkinan kan panitianya ya paling panitia mereka itu. Jadi kalau misalkan mereka yang paham betul tentang kondisinya, resikonya apa, kalau misalkan kalian sudah konsultasi seperti itu bagus ya. Jadi kalian tahu perlu diperbaikinya sejauh apa. Seperti itu ya. Oke. Itu ya. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya Rizky, silakan. Izin bertanya Bapak. Ya, Rizky silakan. Oke, terima kasih Pak atas perhatiannya. Dok, saya mau nanya dok. Waktu 1 bulan lalu, kaki saya itu main bulu tangkis itu kena itu dok, betisnya itu sakit sekali itu, ngambil bola pendek. Ketika lari itu
saya ini apa? Terhenti dok di tengah lari itu. Sampai sekarang belum bisa berlari dok. Apa solusinya dok? Atau diperiksa ke dokter atau diurut dok? Terima kasih. Oke. Itu kamu habis main bulu tangkis terus salah posisi lah ya, ketarik lah ya tutnya ya. Iya dok. Iya. Itu bulan apa? Berapa bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu dok. Lalu ya. Kalau gini, oke. Jadi kalau saya namanya bulu tangkis ya, cederanya paling nggak kalau nggak cedera otot, cedera ligamen ya, cedera tendon, itu memang agak lama ya. Pemulihannya itu memang agak lama. Kadang-kadang sebulan itu masih akan berasa ya. Apa kalau dibuat lari, dibuat lompat, dibuat lari sprint, itu ya. Kalau saran saya sih jangan diurut ya, jangan diurut lah. Itu kalian bisa perbaiki sendiri, misalkan kalian tambahin di waktu pemanasan ya, pemanasan peregangan, itu akan sembuh sendiri dengan peregangan, pemanasan, kemudian lari-lari ringan ya. Jangan malah kalian stop olahraga sama sekali karena sakit ya. Kalau memang kalian sakit ya, kalian ke dokter dulu, nanti akan diberi obat nyeri oleh dokter ya, kasih obat anti nyeri. Nanti sambil ditopang anti nyeri kalian tetap olahraga ya. Tapi memang tidak bisa langsung diforsir, langsung dengan sprint 100 meter, nggak bisa. Harus diistirahatkan dulu ya. Diistirahatkan, dikompres es, hangat ya. Gitu. Jadi ke dokter dulu sekali, dia dapat obat, setelah itu tetap aktivitas, tambah waktu pemanasannya. Gitu ya. Dok. Oke dok. Terima kasih dok. Dari chat dok tentang varises tadi udah ada yang nanya belum varises? Bagaimana cara penyembuhannya? Atau disuntik atau bagaimana? Tentang varises dok, varises. Varises itu juga sama ya. Mungkin varises itu tetap ada derajat keparahannya juga. Ada derajat ringan, sedang, berat ya. Nah, varises sebenarnya kalau mau diterapi bisa. Jadi untuk persiapan biasanya ada yang menawarkan suntik varises ya. Suntik varises itu memang efektif ya, mengurangi varises yang derajatnya ringan sedang ya. Kalau saya sudah tergolong derajatnya sedang berat itu bisa disuntik ya, percuma. Itu ya harus operatif ya, harus dioperasi, diperbaiki pembuluh darahnya supaya varises kecil. Tapi kalau selama dia derajatnya ringan ya, itu masih bisa tempatnya disuntik. Suntik varises ini sementara saja ya, hanya menghilangkan atau menyamarkan saja. Biasanya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kemudian biasanya akan muncul lagi seiring dengan kalian beraktivitas, lari ya, atau mungkin jalan jauh, itu akan muncul lagi. Jadi kalau misalnya kalian ambil jarak mungkin ya sekitar 1 bulan lah, 1 bulan sebelum kalian tes, kalian mungkin suntik varises dulu supaya bekasnya itu hilang ya. Saya pastikan itu bukan derajat yang sedang berat. Kalau udah derajat berat itu nggak ada tempatnya lagi. Cuma. Oke. Terakhir ya untuk kesehatan biar dokternya gantian dengan psikologi nih. Putra, silakan Putra. Izin bertanya dok, jika punya bagaimana cara mengatur napas dok saat berolahraga? Bagaimana cara mengatur saat berolahraga? Berolahraga tuh sering sakit sebelah kanan. Ya, sakit sebelah kanan. Jadi apa? Perut atau dada? Apa yang sakit? Sebelah kanan. Perutnya? Dadanya? Iya, dada sebelah kanan. Bagaimana cara mengaturnya, sakit? dok? Iya. Atur. Oke. Jadi kalau ngatur nafas dalam berolahraga, mungkin ini materi yang pertama ya oleh Mayor Jabi Sitorus tentang jasmani. Tapi coba saya jawab ya. Jadi ngatur nafas itu memang penting ya. Bukan hanya untuk lari, tapi untuk sit up, untuk push up, untuk pull up, lari yang ke-8 ya. Itu memang penting untuk mengatur nafas ya. Nah, mengatur nafas ini tidak bisa langsung drastis ya, harus latihan.
Contoh, misalkan kalau misalkan lari ya, lari kalian misalkan 1 langkah tarik nafas, 1 langkah buang nafas pertama. Kalau kalian sudah mulai terbiasa, mungkin bisa 2 langkah atau 3 langkah ya. Jadi 2 langkah, 3 langkah tarik nafas, 2 langkah, 3 langkah buang nafas ya. Nah, untuk push up, sit up, atau pull up juga sama, ada pengaturan nafas. Misalkan kalian push up kalian 2 kali turun baru nafas ya, kemudian tarik nafas lagi 2 kali turun lagi, hembuskan nafas ya, sama dengan pull up misalkan kalian pada saat naik kalian tarik nafas, kemudian buang nafas pada saat turun ya. Sit up pun sama, sit up kalian tahan nafas sampai 5 gerakan, kemudian buang nafas, kemudian tahan nafas lagi 5 gerakan. Nah, itu akan lebih teratur kalian gerakannya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, nafasnya pakai hidung atau pakai mulut, Dok? Nah, kalau misalkan kalian biasa ya, seperti biasa aktivitas normal, itu memang disarankan nafas pakai hidung ya, karena memang ada saringannya hidung ini ya, tidak sembarangan Tuhan menciptakan hidung ini. Tapi kalau kalian misalkan lagi sprint ya, lagi lari 12 menit, itu memang disarankan kalian nafasnya pakai mulut ya, supaya pasokan oksigennya lebih banyak. Jadi atur nafas, tarik nafas 3 langkah, terus hembuskan nafas 3 langkah ya. Jadi ada beda antara nafas saat kalian mungkin berjalan aktivitas biasa dengan olahraga seperti itu. Nah, kalau misalkan tentang yang sakit dadanya sebelah kanan ya, itu dicek lagi ya. Kalau nggak ada trauma, tidak ada benjolan yang aneh ya, tidak ada bengkak, itu kemungkinan itu masalah otot ya. Mungkin kamu tidak pernah jarang olahraga, kemudian kalian forsir ya olahraga, biasanya ototnya agak sakit ya, itu wajar, nggak masalah. Tinggal mungkin dikompres es atau mungkin salah pereda nyeri, olahraga lagi nggak masalah ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Psikologi udah ada orangnya yang bidang psikologi. Pak Alif ya. 1, 2, 3. Oh iya. Silakan Pak. Ini ayo untuk masalah kesehatan kita sudah dulu ya. Kasihan Pak dokternya udah mumet kepalanya juga pertanyaan kalian. Ya, sekarang kita beralih ke bidang psikologi. Nanti kita jelaskan penjelasan singkat dulu dari Pak Alif Rahmantianto. Setelah itu kalian silakan bertanya apa yang mau kalian tanyakan. Silakan Pak. Baik, selamat malam, izin kemenangan. Nama Alif Rahmantianto, MPT Psikolog, pangkat Kapten, Prop Ajilan Jenderal. Kami alumni Dikma PK 2010. Sekarang mungkin ditanya dulu Milwa ya, Wamil, sekarang Pak PK yang dari sarjana. Kami masuk ke tentara melalui jalur beasiswa izin. Sebelumnya kami pas kuliah semester 7 sudah dijaring oleh Mabes TNI, melalui mahasiswa beasiswa TNI untuk dididik menjadi tentara. Setelah selesai kuliah baru masuk dikmilnya. Anak 2, 1 sudah nikah, sekarang sedang berkegiatan bersama-sama dengan Bapak Kasatgas Ban, Mayor Antoni Storus dan Dr. Albertus Maria. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam hal ini berkaitan dengan materi psikologi, karena kami kebetulan berdinas di Dinas Psikologi Angkatan Darat, gabung dalam Satgas. Ada kesempatan ini saya sangat senang bisa memberikan sharing informasi kepada adik-adik yang berminat menjadi seorang personil TNI Polri. Tadi saya lihat ada yang dari Bandung, ada yang di Timika, ada yang Sumatera, ada yang di Jakarta. Ya, sangat baik forum ini. Balik lagi ke psikologi. Nah, di sini adik-adik atau rekan-rekan ada yang tahu nggak arti psikologi itu apa? Boleh di chat, boleh ngomong, boleh, silakan.
Silakan yang mau Ada yang jawab. tahu nggak? Atau ada yang pernah ikut tes psikologi itu gini gitu. Belum ya? Oke, mungkin nanti di chat bisa diketik. Jadi kalau psikologi itu kan ada dua suku kata. Pertama, sai, ilmu, sai itu jiwa, logos itu ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Jiwa itu ada dalam diri individu. Nah, individu ini bisa berkembang karena adanya sebuah proses dia bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan manusia di sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Jiwa itu ada di dalam diri. Ya, kembali lagi ke materi psikologi. Materi psikologi itu berkaitan dengan penilaiannya adalah pertama inteligensi, kedua adalah kepribadian, ketiga adalah stabilitas emosi. Nah, terkait dengan tentara nih, kalau tentara inteligensinya harus gimana ya? Kita dalam dinas psikologi itu punya batasan-batasan tersendiri untuk ini menjadi prajurit bintara, tamtama, dan perwira. Inteligensinya mungkin rekan-rekan sudah cukup tahu ya. Ada yang rata-rata, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dan superior. Nah, menurut teman-teman, untuk menjadi seorang prajurit itu batasannya yang mana? Di rata-rata atas. Karena apa? Namanya menjadi seorang prajurit itu kan pertama, dia harus memiliki fisik yang bagus, kesehatan yang bagus, ya. Jiwanya harus punya agresivitas, militansinya kuat, ya, motivasinya tinggi. Ketika menjadi seorang personel prajurit TNI tidak memiliki motivasi yang tidak bagus, akhirnya apa? Dalam pendidikan dia suka kabur, dia suka lalai. Itu kenapa kita itu punya grading pengambilan nilai psikologi tersendiri. Nah, selanjutnya nih, kepribadiannya. Kita lihat dari mana? Kepribadian seorang prajurit, kembali lagi, adalah seorang yang tough, ya, suka rela berkorban, kemudian empatinya baik. Nah, itu didapatnya dari mana? Dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika ditanya, bagaimana sih untuk menjadi seorang prajurit TNI dan Polri yang memiliki psikologi yang bagus? Ya, pertama, kita harus memiliki rutinitas, harus punya tujuan. Rutinitas itu dibuat dulu. Adik-adik, kalau yang kemarin sama komandan juga, saya sudah menjelaskan bahwa kegiatan itu adalah basicnya. Jadi bangun pagi sampai tidur lagi itu harus tertata, harus ada jadwalnya. Itu, ya. Selanjutnya terkait dengan Kak Alip gimana sih materi psikologi di kedinasan kalau menjadi tentara gimana? Kita sudah punya lembaga-lembaga khusus, ya adik-adik. Jadi misalkan silakan adik-adik ke yang ada di Jakarta nih, ada Dinas Psikologi Angkatan Udara, yaitu di Halim. Silakan ke sana untuk konsulnya. Atau di Bandung, silakan ada Dinas Psikologi Angkatan Darat di Jalan Sangkuriang Dago. Atau di Surabaya ada Dinas Psikologi Angkatan Laut. Atau di Jakarta pun ada Dinas Psikologi Polri. Itu silahkan adik-adik
konsul ke sana. Atau misal tidak ada nih, Alif, nggak ada nih biro psikologi gitu. Ya silakan ke psikolog-psikolog di daerah adik-adik tempat tinggalnya. Gitu. Jadi biar adik itu tahu nih total IQ saya itu berapa, karena materi psikologi adalah penggabungan dari inteligensi, kepribadian, dan stabilitas emosi. Itu. Jadi untuk tahu pola semuanya itu, ya kita harus konsultasi gitu bahasanya. Jadi silakan adik-adik kalau punya waktu, ya silakan berkonsultasi sama psikolog atau ke lembaga-lembaga kedinasan yang saya sampaikan tadi. Itu mungkin, atau ada yang ditanyakan sampai saat ini? Saya lihat dulu. Oke, silakan. Mental atau perilaku bagus, jiwaan, penerapan yang perilaku mental manusia good. Bagus nih, sudah satu frekuensi, Komandan izin. Ya. Dan adik-adik sudah tahu. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau nggak tahu apa yang mau ditanyakan? Ramainya nanya masalah kesehatan. Ini psikologi ini ini penting ya. Ini bisa menjatuhkan kalian kalau kalian nilai jelek, tidak memenuhi syarat, kesehatan kalian bagus kayak apapun, fisik bagus kayak apapun, nggak lulus. Jadi kesempatan nih ada orang psikologi, mau tanya terapinya atau tanya materinya apa, silakan. Izin, Pak. Siapa nih? Ya, Jeremia Pasaribu, silakan. Izin, Pak, selamat malam. Untuk malam ini saya ingin bertanya tentang bagaimana untuk mempertahankan psikologi yang sudah bagus sebelumnya. Selama persiapan ini, apa saja yang harus dilakukan setiap harinya dan apa saja tips-tipsnya menurut Bapak pribadi. Terima kasih. Silakan dijawab. Baik, terima kasih ya untuk menjaga psikologi yang baik itu seperti apa. Nah, ini ya, Dek, kalau dalam teorinya itu manusia itu bisa berubah dalam 6 bulan. Nah, ini ada kan bagaimana memaintenance-nya, ya kan? Bagaimana memeliharanya. Apa? Pertama, ketakutan kita apa? Stres, ya. Stres itu karena apa? Oh, karena ada kecemasan. Nah, jadi hindarilah hal-hal yang membuat adik cemas, ya, karena itu bisa merubah konsep diri pribadi adik. Cemas, misalkan, aduh kalau mau ujian nih cemas, saya harus apa? Misalkan yang tadinya nggak bisa napas, nggak apa-apa, tapi kita bisa cari nih, tahu jalannya nih. Oh, saya harus mempersiapkan diri nih. Ya, sama halnya kayak tadi, pas untuk jasmani harus ada tahapan-tahapan. Oh, sama, berarti kalau kita mau menghadapi ujian, untuk mengurangi kecemasan kita harus belajar. Dan belajar pun itu kan ada judulnya sistem kebut semalam. Dan itu hasilnya pasti kan ya untung-untungan ya. Tapi ketika untuk mengurangi stres, oh ya pertama saya sudah belajar baca dulu. Kemudian, oh saya tanya-tanya sama teman saya untuk mengcross-check kebenarannya. Itu untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya, misalkan untuk mengurangi, oh saya ini orangnya sembrono. Misalkan. Sembrono karena apa? Saya tuh lupa lupa barang gitu, naruh di mana aja gitu. Nah, coba adik catat atau pakai mental imagery. Nah, kan apa? Bayangin gitu. Ya paling enak sih catat gitu. Gue biasanya naruh kacamata saya di meja belajar di atas buku, atau saya suka naruh handphone di bawah bantal. Kalau enggak
kalian mulai menggunakan mental imagery kalian, membayangkan dalam keadaan tenang. Bagaimana? Napas dulu. Jangan sampai kalian gugup. Stabilkan dulu napasnya, baru kalian berpikir cara itu. Untuk menjaga motivasi kondisi psikologi kita biar baik, ya kita harus menghindari hal-hal yang membuat cemas. Gitu. Gimana, udah terjawab, Adik? Siap. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, berikutnya. Ini kan ada nih dari Pak Lutfi. Bagaimana tidak stres? Oh iya. Bagaimana ya? Salah satunya tadi. Kemudian ada olahraga. Ya, bisa berenang. Kalian sekarang lari. Oke, dari chat lagi izin untuk tes psikologi TNI dan Polri apa saja? Ya, jadi ya, psikologi TNI apa saja? Nah, kalau yang saya ketahui untuk leveling Bintara Tamtama itu hanya ada frequency tertulis saja. Dalam hal ini seperti biasa yang menilai tentang intelijensi, kepribadian, dan stabilitas emosi. Kemudian untuk leveling perwira biasanya ada tertulis, ada wawancara. Untuk perwira untuk akmil itu ada satu materi lagi, namanya psikologi lapangan. Untuk melihat kemampuan inteligensi, kepribadian, kemudian sama stabilitas emosi, digelarlah itu matematiknya terkait dengan apa? Persoalan matematika, deret angka, kemudian bentuk bangun geometri, kemudian menggambar. Mungkin adik-adik juga udah tahu kan, menggambar orang, menggambar pohon, mengarang, kemudian di stabilitas emosinya mungkin ada hitung-hitungan, yang adik tahu mungkin Paulika atau hitungan koran atau Kraepelin itu. Nah, itu dikomulatifkan adalah skor IQ. Mungkin itu dari RIF ya, tes psikologi di TNI atau Polri. Oke. Nah, kita ke penanya langsung Dok ya, Pak ya. Kesia, silakan Kesia. Siap. Kesia mau nanya. Selamat malam Pak. Izin perkenalkan diri, nama saya Kesia Krisena Parinding. Saya dari Jayapura, Papua. Saya ingin bertanya, apakah nilai dari tes IQ itu mempengaruhi kesehatan mental psikologi kita, Pak? Iya. Karena dan kalau pun tes IQ itu mempengaruhi nilai psikologi, kira-kira nilai range tes IQ itu yang memenuhi syarat itu berapa, Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, makasih ya, Kesia ya. Makasih atas pertanyaannya, Kesia. Nah, jadi untuk psikologi, nilai psikologi itu berapa ya? Oh, beda-beda, Kesia. Antara Kesia mau misalkan ini khusus ya, ini khusus secara umum atau khusus untuk menjadi tentara atau polisi? Kalau untuk secara khususnya sendiri bagaimana Pak? Untuk tes tentara dan polisi dan juga untuk secara umumnya Pak? Gitu. Kalau secara umum, misalkan mau melamar pekerjaan, ya itu punya penilaiannya tersendiri, ya. Tapi ketika di tentara, ya kita ngambil yang standar atas, ya. Misalkan IQ manusia itu yang rata-rata itu 90
sampai 110. Nah, kita nanti kan dirapatin nih. Oh ya, untuk leveling ini kita ngambilnya yang minimal IQ-nya 100. Ya, minimal IQ-nya 100. Di bawah itu di drop. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih basic kita IQ-nya berapa. Ya, kita IQ-nya masih 109. Berarti kan kita masih ada usaha lagi harus perform kalau misalnya 99 nih, kita harus punya usaha lagi perform lagi untuk bisa di atas 100. Nah, hal itu terkait dengan apa? Dengan gaya belajar. Karena kan IQ itu kan berkaitan dengan kemampuan kita ya. Daya ingat kita, daya analisis kita, kemudian daya ruang kita. Nah, itu kan semua kan apa ya? Kalau bahasa kitanya itu skolastik. Skolastik adalah hal-hal yang lumrah yang biasanya dipelajari di lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah. Itu, Kesha. Ya, jadi ya harus rajin belajar, harus rajin baca, harus rajin latihan matematika, ya. Either kalian suka main TTS, suka teknik silang, suka ngisi. Nah, itu pun membantu kita. Untuk apa? Kemampuan pengetahuan umum. Karena kan tidak semuanya kita dari pengetahuan secara akademik. Tapi secara umum pun kita tahu. Oh, misalkan dia bahasa Jawa. Oh, taunya dari apa? Oh, dari biasa. Cara bicara umum teman-teman kita. Gitu, Kesha. Ada lagi? Udah terjawab atau gimana, Kesha? Kesha sudah jawab? Oke, Made silakan. Cepat tadi. Tuh nih, Bapak Kopassus. Baik, izin sebelumnya Pak, suara saya sudah terdengar. Ya, sudah silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Made Pasak Sedekusala, saya asal Bali. Mohon izin Pak Edward Sitorus dan Pak Alif selaku bimbingan psikologi. Di sini saya ingin bertanya mengenai psikologi. Kalau kepribadian itu kan dalam sehari-hari itu saya anggap itu baik. Semisalnya pada bangun tidur sesuai dengan jam, makan teratur, olahraga, serta kepribadian lah dibilang sudah bagus. Nah, pada saat tes tulis itu, kenapa tiba-tiba nilai saya itu anjlok? Nah, itu apa penyebabnya nih Bapak? Terima kasih. Terima kasih ya, Made ya. Nah, kenapa pas pelaksanaan kok hancur? Nah, hancurnya itu tahunya dari mana? Izin Bapak, apa bisa diulang? Nah, Made itu tahu hancurnya itu tahu dari mana? Izin Pak. Made ini itu menurut saya saja Pak. Iya. Saya tanya juga dari orang-orang sekitar. Ya, jadi kan kita kan kepribadian misalnya nih, tapi kita anjlok nih. Anjlok di mana? Mungkin anjloknya di inteligensinya, di kemampuan daya belajarnya yang belum mencukupi. Ya kayak tadi kan kesehatan ada Skakes 3, kan ada Skakes 1, Skakes 2, Skakes 3, Skakes 4. Ya mungkin inteligensinya di Skakes 3 kurang. Berarti harus apa? Harus rajin belajar lagi. Harus rajin memahami materi lagi. Itu, Made.
terkait dengan kepribadian, ya kita kan ada beberapa item juga ya Made ya. Ada contoh kan nih, kita empati. Empati itu ngambilnya dari mana? Hal-hal kecilnya aja. Made tadi kan bangun pagi, ini dari mana? Kalau dari empati, menurut saya dari membantu kegiatan sehari-hari, Pak, seperti membantu orang tua gitu mungkin. Good. Misalkan ada ini nih, ada sampah nih di rumah. Kalau orang yang empati, sampahnya dirapikan, masukkan ke tempat sampah. Ada misalkan motor, sepeda kita kotor, ya kita bersihkan. Itu cara konkretnya seperti itu. Cara mudahnya seperti itu. Jadi Made, misalkan kita lihat, oh saya jatuhnya di mana nih? Menurut saya kan sudah bagus, sudah ini. Oh, tapi ada kriteria-kriteria khusus yang belum Made capai untuk menjadi seorang prajurit TNI atau Polri. Itu. Untuk lebih tahunya, ya, kita konsultasi. Konsultasinya kemana? Ya, ke psikolog. Biar kita tahu diri kita itu apa. Itu Made. Oke, baik Pak Alif. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Tadi disinggung tentang konsultasi di Dinas Psikologi, ada yang tanya, kira-kira ada kisaran biayanya berapa ya kalau mau konsultasi? Nah, kalau untuk konsultasi psikologi itu untuk jenjang Bintara Tamtama itu 250.000. Kalau untuk perwira, taruna, kemudian STIN, kemudian STAN, kemudian AKOL, AKMIL itu 300. Dengan rincian kegiatan itu kita jam 7 sampai jam 12 itu melaksanakan kegiatan psikologi tertulis. Ya, yang tadi saya sampaikan untuk menjaring aspek inteligensi, kepribadian, dan stabilitas emosi. Itu sampai jam 12. Selesai itu, adik-adik nanti istirahat 1 jam. Nah, jam 1 itu mulailah wawancara dengan psikolognya. Misalkan adik nanti Bandung dengan orang tua, nah orang tua dan adik bisa berkonsultasi langsung sama psikolognya terkait dengan ini adik ini saya cocok nggak nih jadi tentara, atau saya cocoknya jadi apa, dokter kah atau pengacara kah, itu bisa karena kita kuliti satu persatu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Itu Komandan izin. Oke. Jelas untuk Oke, terima kasih Pak Alif. Tadi ada yang nanya biaya. Saya rasa cukup ya. Ada lagi, cuma satu nih, kasihan udah chat. Ya. Izin minta rekomendasi buku belajar psikologi, sama kalau tes gambar orang tuh apa ada kriteria harus gimana orangnya, harus beraktivitas dan lain-lain. Ini terakhir ya. Okay. Ya. Izin minta rekomendasi buku untuk belajar psikologi. Nah, ini juga saya juga bingung karena psikologi ya belajarnya kan tentang ini ya kemampuan intelektual kita. Ya mungkin ini hanya ini aja deh ya. Kalau untuk mungkin referensi sih, saya sih untuk ini lebih ke beli buku TPA, tes potensi akademik, kalau nggak TKD itu, karena itu membantu kita untuk mengembangkan kemampuan intelektual kita. Ya, tapi kalau mau baca-baca tentang belajar psikologi kan banyak lah di Gramedia gitu kan. Silakan aja cari yang mudah dipahami. Itu Hidayatullah Selatan, kemudian Ridwan nih.
tes gambar orang, apakah ada kriteria khusus, misalnya orangnya harus yang beraktivitas dan lain-lain. Oke, nah, untuk gambar orang, biasanya sih kita meminta orang itu usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian sedang berkegiatan apa. Itu aja. Terjawab ya Ridwan ya? Baik. Izin, Komandan. Ya, oke. Terima kasih Pak Alip ya. Udah cukup ya semuanya ya, ada anak ya. Jadi terima kasih. Hari ini kita sudah dapat 3 materi dari Pak Mayor, dari Pak Anton tentang bagaimana penyiapan fisik, kemudian dari Pak Albertus yang tentang kesehatan, dan terakhir Pak Alip ya untuk psikologi. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat Bapak bertiga yang sudah meluangkan waktu. Anak-anak harus juga berterima kasih ya. Ini mereka lagi tugas nih, lagi sibuk. Tapi karena panggilan mereka mau memberikan beramal lah istilahnya ya, memberikan ilmunya kepada adik-anak sekalian. Ya, kalian harus berterima kasih kepada mereka. Yang ini apalagi gratis, dan semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ali, Pak Albert, dengan Pak Anton yang sudah sedang kumpul-kumpul tidak ada. Itu saja untuk materi kita malam hari ini. Dan yang paling terakhir, buat anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung. Dan saya dari tadi lihat-lihat nih, ya, kalau secara seperti saya katakan kemarin, aura yang lulus itu udah kelihatan, ya, kelihatan. Dari diberikan sesuatu terus kemudian merespon dengan baik, ya udah ada tanda-tanda lah, ya. Saya lihat yang dari awal sampai terakhir open kamera itu siap-siap kalian lulus lah ya, kalian atau sudah bisa mengukur diri kalian. Kenapa? Karena kalian menghargai orang, ya. Bukannya bagaimana kalau tidak open kamera kan, ya kalau ada kesibukan sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tapi dari awal tidak buka kamera, mungkin dia dengarnya sambil tidur, dengarnya sambil ngopi-ngopi. Sementara ada seseorang yang sedang memberikan ilmu dengan keikhlasan tanpa dibayar di tengah-tengah kesibukan, terus kalian kalau bertatap muka itu kan sama saja membelakangi kalau open off kamera kan. Saya ngomong kalian menghadap ke sana, itu kan nggak sopan. Tapi kalau kalian open kamera, itu tandanya menghargai orang. Belajarannya psikologi juga, nanti salah satu dari psikologinya yang baik adalah yang menghargai orang lain ya. Jadi untuk yang dari awal sampai dengan terakhir membuka kamera, kemudian serius mendengarkan, ya pertahankan ya sikap kalian yang positif seperti itu bagus ya. Dan kalau jadi prajurit pasti jadi prajurit yang baik ya. Ini menjadi evaluasi bagi yang lain nih, yang malas-malas ya, udah dikasih tapi cuek, ya udah nggak apa-apa, nanti ilmunya juga sedikit. Oke, saya pikir itu. Selamat melanjutkan aktivitas. Semua poin-poin yang sudah dijelaskan tadi mudah-mudahan dicatat ya, dan dipedomani, kemudian dilakukan ya dalam persiapan kalian. Sekali lagi, tidak gampang. Saingan kalian ingat ribuan, ya gitu aja, anggap ribuan. Dari dikatakan oleh dokter akan memilih yang terbaik dari antara yang terbaik. Ya, kalau kalian nggak terbaik ya jangan mimpi. Ya, jangan nanti begitu nggak lulus langsung cari kambing hitam, ya. Karena saya nggak ada yang bawa, saya nggak ada yang nolongin, karena saya nggak bayar dan lain-lain. Padahal karena memang kalian belum siap. Ya, oleh karena itu siapkan yang baik. Saya tadi bilang di grup juga ada beberapa kali. Kalau untuk Semapta itu, ya, Semapta itu salah satu-satunya materi yang sebelum tes kita udah tahu lulus atau enggak. Ya, materinya sudah jelas, hanya lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, sama lunges ya kalau yang angkatan darat. Dan kita sudah tahu nilainya berapa. Nah, kalau udah tahu itu ada waktu, kalian nggak siapkan. Begitu tes kalian masih dalam keadaan belum maksimal, ya modal nekat namanya. Ya, jadi saya selalu kenapa minta laporan Semapta, karena itu yang bisa kita yakinkan kita lulus atau enggak. Ya. Jadi usahakan begitu tes itu kalian sudah percaya diri, oh Semapta saya 100.
Syukur-syukur lari bisa di atas 3.000, pull up 18, ya sit up bisa 41, push up juga demikian 40 lebih. Nah, itu udah mengurangi beban kalian. Tinggal mikir bagaimana psikologi. Psikologi kan nggak tahu soalnya. Belum belajar di buku tadi dikatakan oleh Pak Alif, belum tentu itu yang keluar, ya kan gitu. Nggak bisa dipelajari. Kesehatan juga kita kadang nggak tahu bagaimana penyakit dalam kita, ya. Postur juga kita nggak tahu. Jadi yang harus kalian rebut sebelum bertempur itu semata, ya. Bagaimana caranya harus berupaya supaya nilai kalian maksimal. Karena itu peluang kalian untuk mendapatkan ranking yang tinggi. Ya, dalam pengalaman saya jadi panitia di tingkat daerah di Kodam 17 Cenderawasih, itu langsung di ranking, nilai kalian di rata-rata di ranking. Ya. Ini saya sampaikan seandainya itu Pantuhir langsung ranking yang teratas sudah nggak akan diganggu gugat, dilihat-lihat udah pasti lulus semua, apalagi stakes 1, kemudian juga ininya bagus, sudah tidak dipertanyakan lagi pada saat Pantuhir. Tapi kalau kalian walaupun rankingnya di tengah-tengah atau di bawah, terus ada nilai-nilai yang tidak memenuhi syarat, jadi pertanyaan dan bisa-bisa kalian dialihkan, dia masukkan yang di bawah kalian yang lebih bagus. Jadi saya sampaikan, ini bukan hal yang bisa kalian lakukan dengan main-main, ya. Mulai saat ini fokus pada tujuan kalian. Maksimalkan semua daya upaya kalian. Kalau kalian sudah lulus, lega, baru kalian nanti akan bersyukur. Oh, saya kemarin untung saya tidak main-main. Untung saya tidak setengah-setengah. Bersyukurlah kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada orang-orang yang membantu. Ya, nggak ada yang lulus tanpa persiapan yang baik. Ngomong kosong, mau dia anak jenderal, anak siapapun. Saya tahun lalu kemarin anak bintang 2 beberapa orang tidak lulus, anak teman saya bintang 1 juga tidak lulus. Ya, ini saya bukan ngecap. Kenapa? Karena memang ada persyaratan yang tidak memenuhi syarat. Nggak peduli dia anak bintang 2, anak bintang 1, kalau tidak memenuhi syarat, ya tewas. Tapi kalau dia memenuhi syarat, nilainya bagus, kemudian dia anak jenderal, ya mungkin juga bisa dibantu. Ya, tapi pasti harus memenuhi syarat. Tidak ada anak jenderal siapapun yang tidak memenuhi syarat, tidak mencapai nilai standar minimal bisa lulus. Ya, apalagi kita yang bukan anak jenderal, anak itu harus lebih lagi. Ya, kalahkan. Jadi semua punya peluang yang sama. Saya pikir itu saja, dan yang paling terpenting yang tidak boleh kalian lupakan ibadah. Ya, di balik semua itu segala sesuatu yang kalian lakukan akan menjadi suatu keberhasilan kalau kalian disertai dengan pertolongan Tuhan. Ya, tanpa ibadah juga mustahil, ya. Kekuatan kita terbatas. Tapi kalau kita disertai dengan kekuatan dari Tuhan, maka kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, jangan lupa ibadah yang Islam, yang Muslim, sholat 5 waktu. Ya, ini saat-saatnya kalian udah lagi butuh Tuhan tapi nggak sholat, ya itu namanya nekat. Ya, saat-saatnya lah. Sholat terus, sholat tahajud segala macam. Kemudian yang Kristen, ya berdoa pagi, berdoa malam, berdoa siang, ibadah juga hari Minggu. Kalau perlu puasa sekali-sekali, ya karena kalian juga butuh fisik. Ya, pengalaman anak saya tetap doa puasa. Ya, tetap ada waktunya untuk berpuasa. Ya, minta kepada Tuhan, ya. Saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat Pak Dr. Albertus dan Pak Alif. Terima kasih sudah mau diganggu. Semoga itu menjadi amal ibadah, ya, buat kita semua yang sudah memberikan buat anak-anak kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di foto dulu, ya. Foto dulu. Buka kameranya lah. Kalau buat foto pasti buka kamera. Yang mau narsis. Ayo nih yang belum buka foto, buka kamera. Kita foto dulu. Ya, kita buka, ada 2 layar sekarang. Tadi awalnya ada 80 lebih. Yuk, layar pertama ya. 1, 2, 3, senyumnya dong. Tunggu. Tangannya, semangat. Ayo, 1, 2, 3. Ya, sekarang layar kedua. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Tua. Ya, Terima kasih Bapak udah. Ya, Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dokter itu. Pak Ali, terima kasih. Bapak. Terima kasih Bapak. Izin live Bapak. Kembali. Ya, buka Kak. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!